Talain. Ada lagi di surah At-Taubah ya. Walam yakhsha illallah. Nah, ini kita prihatin ya. Orang yang beriman itu sifatnya tidak ada rasa takut hanya kepada Allah. Kadang-kadang kan terbalik ya. Bukannya takut kepada Allah, malah kepada sesuatu selain daripada Allah. Ini yang repotnya. Kehilangan ayat itu. Pantas ada ayat inna hadzal qur'ana kana mahjura. Ditinggalkan. Jadi hanya dalam bicara lan tadillu ba'di misi farhabun aja kita udah banyak salahnya. Takut bini, takut udah macam-macam lah takut. Pada sekolah takut nggak dapat S, apalagi ngaji takut nggak dipanggil ustadz, wah repot. Ya repot banget. Ya kita mengakui kesalahan kami, mudah-mudahan pengakuan kami ini menyebabkan maghfirah engkau dan bersama kami. Itu aja. Wassalamualaikum. Oke, yang keduanya apa? Ayat yang keduanya masih berhubungan dengan khauf ya. Ya pasti karena ini babnya bab khauf. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna tunna ya. Jadi kalau lagi tahlil kan jarang guna. Ya Allah, alhamdulillah. Udah cukup. Ibadah biar haram jadah ini kan. Inna. Kalau saya ingat dulu saya waktu Quran harus dua harokat. Inna batta qalqalah ya. Qaf ba jim dal. Kutubu jadi ya. Apa kata-kata jadi batuk. Jadi batuk. Baju di toko. Baju di mall. Alhamdulillah mereka penuncang sih buat kita untuk tidak lupa ya. Cuman kadang-kadang kita kurang serius gitu ya. Inna batsha rabbika karena kudu tabkhir ya. Tarqib. Inna batsha rabbika salah rob. Inna batsha rabbika lasyadid. Al-Buruj halaman ayat 12 ya. Inna satuhune batsha siksaan apa batsha wal akhir bi'unfin wa shiddatin bil ma'khudh bihasab ya. Inna sesungguhnya batsha apa balasan Allah, batsha seksa Allah ya. Batsha seksa balasan Rabbika Tuhan engkau la syadid. Sungguh apa saya sungguh dahsyat ya, sungguh dahsyat ya. Dingin. Sama angin. Ayat yang kedua, al-akhad bi'unfin wa syiddatin ya. Al-akhad itu penyiksaan Allah dengan paksaan dan syiddah. Oh. Untuk siapa? Alhamdulillah ya, untuk mereka yang di dalam hatinya tidak ada khauf minallahi subhanahu ya. Al-ilmu nafi itu Imam Ghazali ya dalam bidayah. Al-ilmu nafi ma yazidu fi khawfika minallah. Ada hilang ini. Ya ilmu nafi pandang tuh bahasanya apa itu saya di bidayah. Al-ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika minallah. Tanda manfaat ilmu seseorang manakala itu ilmu masuk bertambah rasa takut, bukan bertambah untung tidak takut.
Al-ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika ya, fi khawfika min Allah. Nangis kita nggak ada di kita ini. Ilmu yang manfaat itu jangan diukur sama banyak panggilan ceramah. Ih, manfaat banget kamu ngeliat tiap malam ada di rumah. Ada nggak kalimat begitu? Banyak. Tidak ada sih. Di sini mana? Pindah mari. Ngaku. Ya aja. Biar jadi ustad lu, ntar kayak sono no, banyak panggilannya, enak banget hidupnya. Lihat no, manfaat banget ilmunya. Mobilnya udah baru lagi. Ini hubungannya apa? Berkait kayak iya. Paling kesel tuh, lihat kawin lagi manfaat. Dan gua kedua kawin, jadi biar ilmu gua manfaat. Hei, kiamat. Kiamat makmum. Catat. Jadi manfaatnya ilmu itu bisa terlihat dengan ziyadatul khawf. Ya, tambahan rasa takut minallah dari Allah. Ini dari awal niatnya aja udah kagak beres ngaji, pengen udah kagak beres banget ya Allah. Susah gitu ya. Jadi al-taqi huwa al-sa'id huwa taqi yang jadi man huwa taqi at-taqi man fi khawfihi man fi qalbihi khawf min Allah itu aja. Wah, kalau kita banyak takut sama Allah, banyak korban dunia percaya. Jadi tersahabatnya Pak Zulmu'in, dia punya kebun yang begitu disayangi sebab luar biasa itu kormanya beraroma wangi. Suatu saat itu sahabat dianut kali gitu namanya berkunjung ke kebun itu sampai menyebabkan dia telat tidak mendapatkan sholat asar berjamaah, langsung disodakohi. Ini jadi ini bagus tapi nggak ganggu gua ibadah. Wah, daripada gua punya kebun bagus tapi benci Allah, takut nanti gua. Ngapa kan enggak? Makanya pantas para kiai jarang yang nemu terus. Mikirin itu. Sama kurus. Nah, ini jisim ya. Udah begitu kalau ulama prinsipnya mikirin umat. Kenapa kalau dia tidak mikirin umat salah lagi? Sebab berangkat dari la arqa wa wahidun min ummati finnar. Gua kepengen jamaah gua jangan sampai ke neraka. Banyak korban udah pasti ya. Inna batsya rabbik, jangan bilang bahwa Allah hanya bersifat Rahman, Allah hanya bersifat Rahim, tapi Allah juga punya sifat batsyuhu syadid. Balasannya sangat dahsyat. Ya kalau syadid udah berulang ya. Wala in kafartum min azabi syadid ya. Wa qala ta'ala, kemudian beliau melanjutkan babnya dengan masih Al-Qur'an ya. Makanya saya bilang luar biasa ini beliau menginspirasi para mubaligh di Indonesia ya. Kecuali saya kali ini. Kadang-kadang langsung aja. Salam yang suka lupa. Oke. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Wakadzalika demikian. Nanti kita lihat apa namanya syarahnya. Ay mislu zalika al-akhdhu lil umamil madhi
Seperti itu Allah memberikan siksaan untuk umat-umat yang sama-sama telah lewat ya sebelum kita. Apa seperti itu? Akhdhu rabbika, seksa rabbika Tuhan kamu, iza apabila akhazal qura berkehendak untuk menyiksa Allah al-qura akan macam-macam kampung lihat ya wa quri'at li anna al-ma'na 'ala al-mudi ya. Jadi wa kadzalika begitu juga wahai Aminuddin dan kawan-kawan akan terjadi siksa Allah untuk kampung-kampung ya, untuk kampung-kampung sama dengan yang pernah Allah lakukan di al-madin, umat-umat yang telah lewat ya. Ada yang bilang wa kadzalika akhdhu rabbika il akhadzal qura ya, ada dua macam bacaannya. Boleh iza, boleh il, tatkala juga sama ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza, mungkin terjadi perbedaan ya. Kalau il nggak usah dipanjangin kan, kalau iza malah jaiz munfasil ya. Jaiz munfasil itu ada yang bilang harus 3 alif, tapi ada yang bilang sama dengan mad tabi'i, silahkan pakai ya. Wa idza wa kadzalika akhdhu rabbika id akhadha al-qura wa hiya zalimah. Begitu juga akan Allah perlakukan umat sekarang sama dengan umat yang terdahulu apabila Allah berkehendak untuk memberikan siksa aja. Iza akhadzal qura, apabila berkehendak Allah untuk menyiksa qura, kampung-kampung, wahia, dan halnya itu kampung, zalimatun, itu kampung yang zalimah. Ay hal minal qura ya, wahia fil haqiqah li ahliha, lakinnaha lamma uqimat maqamahu ujriyat alaiha wa faidatu al-ish'ar bi annahum ukhidhu li zulmihim ya. Wa inzar kulli zalimin zalama nafsah aw ghairah min wakhamatil aqibah ya. Jelaskan ya, nggak ada muskil kayaknya. Idza apabila tatkala wa kadzalika, seperti itu, seperti mana, seperti Allah telah melakukannya untuk orang-orang yang madin, yang telah lalu. Musuh Nabi Nuh siapa? Musuh semua ya, Namrud segala itu, Korun ya. Ya udah terbukti sekarang. Siapa yang akan Allah berikan akhir atau siksa ukubah untuk qura, untuk kampung-kampung yang mana itu kampung zalimah, bukan kampungnya yang zalimah, tapi fil haqiqah li ahliha ya. Kalau kita redaksi wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha Indonesia fa hiya bukan tanah Indonesia hanya yang zalim. Jokowi sampai ke RT-nya. Dalamnya ada yang menunjukkan. Kalau diam aja ya zalim. Zalimnya Kiai kan sukut ala maksiyah itu zalim. Ya, lihat mawaid Rasuliyah ya, kita pelatih Indonesia kita enggak. Allah berkehendak untuk menghancurkan satu kampung. Kata Allah, hai malaikat ahli hadhil qaryah. Kata malaikat Rabb, kalau nggak salah di situ ada 18.000 kiai solihin, semuanya soleh.
amilin birulumihim, mereka mengamalkan ilmunya. Kata Allah apa? Gaddimuhum fil halak, duluin mereka hancur. Alasannya apa? Lisukutihim 'alal ma'asi. Lisukutihim, apalagi kalau liridahum. Punya masyarakat joget gimana udah masing-masing gua pahalanya, apalagi kalau Ustaz mau bentar malam kita doain biar selamat ya. Ngerti itu. Umpama makanya kata saya juga kalau udah ada khauf kepada Allah sudah jalan pasti banyak resiko, yakin ya. Tapi jangan lupa yang namanya manusia hidup di dunia. Jadi apa aja, lan yakhluwal mar'u min wadudin yamdah wa aduwin yaqdah, itu pasti. Ini apa namanya kalimat masyhur ya maqalatul Arab. Lan yakhluwa, tidak akan pernah kosong al mar'u, seorang manusia. Apapun profesinya, kemudian dimanapun dia berada, tidak akan pernah lepas dari itu. Waduh, diam dah. Kekasih yang selalu memuji. Iya, Haji mah udah tua juga ganteng aja. Waduh. Ini si Dayat ngeselin. Kemana itu dia pemisah? Waduh. Mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, mau jadi kiai, mau jadi seorang wali, tetap ada waduh diam dah, ada aduh ya kedah. Waduh yang mencintai, yang selalu diam dah. Selalu kalau orang cinta sama kita, kalau belek juga, beleknya ada kayak intan, ada belek goblok. Ya Allah, kita demen anak kecil dah, kita cium di mana pasnya, wangi amat tuh, nggak kayak engkong lu kan. Waduh, diam dah ya. Tapi jangan lupa ada adu yang kedah. Sekalipun dalam kebenaran kalau yang namanya adu ya nggak bisa. Pakai minyak wangi yang paling wangi lewat orang yang benci. Nyong. Wah Allah, padahal sekarang 250.000 itu. Aduh, kan orang Jawa udah sadar. Manusia itu nggak mungkin bisa sama. Ridhan nas ghayah la tudrak, ingin diridhoi orang semuanya bagaikan pantai yang tidak pernah tercapai. Hati-hati nih, biar jadi ustaz jangan cengeng. Kok anak itu begitu? Nama kemarin gua selamatan besok sampai 3 lah, ini kagak ada belum aja. Jangan khawatir, toh ada kena ar-razaq wallah bukan tetangga. Ini ngambek lagi, ini kalau ngambeknya ketahuan sendirian aja dia keluar mandi. Keluar kamar mandi stres. Ngapa bang? Udah gak dapat berkat. Iya, yang fenomenal lah. Jangan banyak yang cengeng. Gara-gara cengeng, zalal khawf min qalbi, itu yang saya khawatir. Bisa bagi cengeng, apa itu cengeng masalahnya? Sababu cengeng yuzilul khawf min Allah subhanahu, ini yang dilihat. Kesana kemari ya Allah diketek selalu ada proposal apa namanya? Jimat. Ar-razaq wallahu hadhihi sifah mustamirrah ila yaumil qiyamah. Waduh, ngadakan lagi kedua baru begitu anak yang berkurang ya tidak cuma ya. Ini hanya sekedar intermezzo aja ya. Al-ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bukan bikin, yang nambah, yazidu ya. Ini Al-Imam Abu Hamid ya
Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Imamul Mutasawwifin di zamannya, bahkan sampai sekarang ya. Beliau bilang ilmu nafi itu yazidu yang nambah, berarti kita udah ada rasa takut, dengan ngaji tambah takut kepada Allah, itu namanya ilmu nafi ya. Yang ilmu nafi itu ternyata bukan hanya kita, baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kesempatan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban kafiyan mubarakan min ghairi qaddin wala nasabin wala ta'abin wala dhir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian ilmu yang manfaat, ya sebaliknya. Ilmu yang kagak manfaat, kita menumpuk sampai 7 lemari, umpama onta 12 bawa kagak ke bawah. Tapi fidel bil alim la yujad khaufun, di hati orang alim tadi tidak ada rasa takut kepada Allah, ya bertentangan dengan Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Di mana itu namanya di sana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbi ij'alna min ulama'ika shalihin alladzina fi qulubihim khawfun minka ya Allah. Rabb. Oke. Jadi kita harus ada khauf ke Allah, jangan khauf ke tetangga. Saya paling kesal. Abi kalau nggak begitu kita nggak punya teman lah. Takut kagak punya teman, bukan takut sama Allah. Malah ada imlik-imlik, wajib. Ntar kalau kita nggak datang, ntar kita hadat nggak datang dia aja. Jauh amat sih Allah. Ini yang terjadi di bawah, insya Allah ini mau enggak lah, paling masih. Tolong dong, as-sukut alal ma'asi itu bahaya, ya sebisa kita lah. Mampu gitu. Ada alim punya pendapat begini, Pak, saya punya tetangga bikin pesta ada maksiat, supaya saya dapat pahala gimana? Hadir tapi hati harus ingkar, yakin bahwa mereka akan diseksa Allah. Ingkar kamu kepada maksiat lahu ajr kabir. Baru kemarin saya baca Rasulullah. Adanya kamu ingkar kepada kemaksiatan itu merupakan pahala tersendiri buat kamu yang tidak diperoleh dari yang lain. Ridha bil maksiyah wa ridha bil kufri kufur. Mau bilang apa? Jadi kalau kita senderkan ke pilpres kan berat, kita menyolok siapa kan? Susah ya. Udah tegas. Jadi jangan takut ada adu, jangan kepengen supaya semuanya jadi wadud, nggak bisa ya. Ya agama sepakat lam tanzil surah Yasin, tidak akan turun surah Yasin kalau Nabi disenengin sama orang banyak. Kenapa turun surat Yasin? Karena Nabi banyak dibenci. Sampai innaka laminal mursalin, engkau jangan ragu walaupun dikatain siapapun, engkau adalah minal mursalin. Lihat ya. Itu tadi ya, kalau udah benci ya susah kalau udah benci, apalagi kalau ada hasad. Ada hasad lebih repot. Kullul adawati, Imam Syafi'i bilang apa? Kullul adawah qad turja izalatuha illa man adaka an hasadin. Setiap permusuhan bisa diharapkan untuk bisa damai, kecuali yang memusuhin kamu berdasarkan hasud. Udah mati Haji, orang jarang masih dibenci. Mau ngapain lu jarang mau Haji? Orang kagak beres. Gila. Udah kagak berdaya, udah dikuburan. Itu sampai qad turja izalatuha kullul adawah qad turja izalatuha illa man adaka an hasad. Ada hadis yang masyhur ya, kita mati ya. Wa ainur itu bukan hadis apa namanya, syair ya.
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. Gawat ya. Kalau mata udah penuh cinta, insya Allah apapun yang kita lakukan very good, pokoknya very good. Tapi kalau udah benci, coba kata orang Madura, coba sudah jenak nggak ada yang beres. Oke, wahia zalimah, adanya penghancuran kampung disebabkan ahli itu kampung sama-sama berbuat zalim. Ini kita kuasai diri kita untuk jangan sampai terjun ke kezaliman, dan juga orang-orang yang paling tidak yang belajar ke kita jangan sampai kita berbuat zalim. Termasuk santri kita belajar bukan karena Allah, zalim. Kalau dia diem aja ya goblok. Anak maksiat karena syarikan lahu fil isi. Oke ya. Wahia zalimah hal minal qura, jadi hal wahia dan hale utawi iya qura zalimatun iku kang zalim ya. Apa itu zulum? Syafir mahalli. Untuk menghilangkan zulum harus ada ilmu ya. Bapak saya bilang wa zulmu min syiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fa min illatin la yadhlimu. Al-zulmu min syiyamin nufus. Yang namanya kezaliman itu adalah karakter setiap manusia. Pasti punya kezaliman. Jangan-jangan udah sekedar aja Mindun yang udah jenggotnya putih semua, cucunya udah kelihatan loh. Lihat kalau kita beli mainan, ribut nggak mereka? Itu kezaliman. Oh ya zalim, padahal kita udah ganti bagi rata. Itu tanda kezaliman. Fa in tajid za'ifah, kata syair ini. Alhamdulillah mereka ngaji sedikit. Kalau kamu mendapatkan orang yang punya kesucian, tidak ada kezaliman, fali'illah, pasti karena alasan dia tidak berbuat zalim. Kenapa pakainya? Loh, takut gua mau alasannya. Pakai kok nggak separtek, takut gua mau. Oh kami nggak mau sih diajak ke wali kota, takut gua mau. Bukan takut gua dikasih amplop. Alasan kita pun udah kerja ya, kalau seandainya alim-alim yang udah mampu silakan lah. Segede kita ya kayak apa kemarin yang suka saya kasih gambar, kita orang lihat deketin orang gatel dengan alasan supaya gatelnya hilang, ketularan sehat. Karena kita nggak punya obat anti nular, akhirnya bukannya yang gatel yang sehat, kita yang gatel. Ini terjadi di ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, nggak semua sih lah ya. Alasan mereka kalau kita nggak isi ini partai siapa yang mau isi? Ternyata lu bukannya ngebenerin partai malah acak-acak partai. Di sono kita mah di sono di Banten, di sini mah insya Allah udah duluan kan begitu kan di Jakarta soalnya. Biasalah dari Banten kan. Nggak ada ceritanya Banten dengan kemari. Ya. Ali mana dari zulum ya, al-zulum. Itu penting catat. Al-zulmu min syiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fali illatin la yadhlimu. Kenapa Anda tidak berbuat zalim? Takut neraka saya. Kenapa kamu tidak berbuat zalim? Pengen ke surga saya. Kenapa kamu tidak zalim? Saya ingin mendapat ikhlas, ridha dari Allah. Pasti ada illah, Oke. Inna akhrahu wajib muttasil ya. Inna akhrahu alimun syadid ay wajib غير مرجو الخلاص عنه. Syadid itu aja wajib, menyakitkan. Ghairu marju, tidak bisa diharapkan al-khalas, selamat dari itu.
tidak bisa diharapkan selamat dari apa? Dari sambaran tangan Allah untuk menyiksa hamba. Apa? Innallaha, ada hadis ya. Baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis ini, dengan ayat ini. Innallaha la yumli. Innallaha la yumli. Lam qasam ya. Innallaha la yumli ala yadil zalim fa idza akharahu lam yuflithu. Inallah, sesungguhnya Allah itu la yumli, sungguh. Apa yumli itu? Memberikan imla, memberikan kelonggaran ya, mendikte atau sungguh Allah ngambulin ada jadi zalim atas kekuasaan orang zalim, tapi yang khawatir iza akhadahu, apabila Allah sudah berkehendak untuk memberikannya, lam itu tidak akan dilepaskan lagi. Banyak udah buktinya ya. Jangan, nggak usah ke Mesir, nggak usah ke Yaman, nggak usah ke Arab Saudi, di Indonesia banyak.